Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang transfer update dari Manchester United. Kita tahu bahwa Jadon Sancho akan segera diperkenalkan sebagai pemain dari Manchester United secara resmi dengan jersey terbaru dari MU untuk musim depan. Tapi ternyata MU tidak hanya berhenti di Jadon Sancho. Berita yang beredar bahwa MU sedang memburu seorang center back. Seperti yang juga saya jelaskan di konten terakhir saya tentang MU pada saat saya memberikan analisa saya tentang transfernya Jadon Sancho dari Dortmund ke MU dan pentingnya peran dari Jadon Sancho di MU. Tapi di konten ini saya ingin membahas pentingnya peran tambahan center back di Manchester United. Banyak yang menganggap bahwa MU membutuhkan striker baru. Ya karena kan belum jelas juga nanti bagaimana form dari Martial. Kemudian apakah Cavani akan bisa bersaing sama seperti di musim lalu. Karena Cavani juga terlambat panas kan musim lalu. Ya tentu salah satu faktornya adalah dari adaptasi Cavani yang sedikit terlambat. Dan dia juga memang lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Tapi saya pikir untuk musim depan Cavani akan lebih tune in lagi. Karena dia sudah memahami cara bermain yang diinginkan oleh Ole Gunnar Solskjaer dan juga pemikiran-pemikiran dari rekan setimnya. Dan juga masih ada Martial. Saya pikir kita juga tidak boleh meremehkan Martial ya. Tentu dia juga punya motivasi tinggi dan juga determinasi untuk bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. Kita tahu dia juga adalah pemain hebat. Namun memang ada masanya seorang pemain itu mengalami penurunan dalam performance-nya. Tapi tentu dia bisa balik lagi asalkan diberikan kepercayaan dan juga latihan yang lebih keras lagi. Dan kepercayaan diri ya dari seorang pemain itu perlu dipulihkan kembali pada saat dia menjalani sebuah masa yang buruk. Seperti apa yang dialami oleh Martial, bahkan dia sampai cedera cukup lama. So itu berbicara tentang center forward. Dan saya pikir juga MU sebetulnya lebih penting memerlukan seorang center back yang baru. Karena dari segi scoring sebetulnya MU tim yang produktif kok. Teman-teman bisa melihat catatan gol dari MU. Di Premier League saja mereka adalah tim kedua yang produktif setelah Manchester City. Tapi mereka adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Kita lihat saja tuh di top 4 kan. Mereka adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Malahan kalah loh dari Arsenal. Arsenal berapa nih ya defensive recordnya nih ya. Berapa gol yang mereka kemasukan. Kalau setahu saya ini memang mereka kalah nih dari Arsenal. Nah kita lihat saja nih ya, Arsenal punya peringkat nomor 8. Oke, tapi mereka hanya kemasukan 39 gol. MU peringkat nomor 2, tetapi kemasukan 44 gol. Lebih banyak dari City, tentu saja Liverpool, yang sebetulnya Liverpool kan tidak diperkuat oleh para pemain inti mereka di defense. Tetapi Liverpool jumlah kemasukan golnya lebih sedikit dari MU. Chelsea lebih sedikit lagi jumlah kemasukan golnya, yaitu 36. Tapi masalah dari Arsenal kan adalah dalam urusan goal scoring. Tidak dengan Manchester United. Bahkan saya melakukan riset nih teman-teman, untuk di Premier League saja, bahwa MU hanya 8 kali tidak berhasil mencetak gol dalam sebuah pertandingan Premier League. Dari semua game yang mereka mainkan di Premier League. Artinya apa? Bahwa kemampuan mencetak gol dari MU itu sebetulnya sudah bagus. Jauh meningkat daripada musim sebelumnya, musim 2019-2020. Musim lalu, mereka berhasil mencetak 73 gol. Jadi ada peningkatan. Namun dari segi defensive record, justru kita lihat ada kemunduran dari MU karena mereka kemasukan lebih banyak gol. Maka itu MU memerlukan center back baru. Rumornya atau isunya atau beritanya, karena segalanya ini kan belum pasti, bahwa MU dengan serius ingin memboyong Varane. Siapa ini Varane? Ya tentulah teman-teman sudah tahu siapa Varane kan. Varane adalah soulmate-nya dari Sergio Ramos. Sayang juga Ramos tidak gabung ke MU. Ya dia memilih ke PSG. Dan juga kita tahu kedua pemain ini menjadi dua center back di Real Madrid yang berhasil meraih banyak gelar di UEFA Champions League dan juga di La Liga. Tercatat 4 kali duet ini berhasil membawa gelar Champions League. Jadi kedua pemain ini sekarang kan sudah tidak bersama-sama lagi di Real Madrid dan saya pikir itu juga menjadi salah satu alasan dari Varane, dia ingin mencari tantangan baru. Karena itu dia kan beritanya bahwa Varane ingin meninggalkan Real Madrid. Dan juga bagi Real Madrid perlu mencari pembeli bagi Varane karena musim depan kontraknya akan habis. Dan juga kabarnya lagi-lagi bahwa Varane belum ingin memperpanjang kontraknya. Meskipun segala sesuatunya bisa saja berubah. Tapi poinnya saat ini bahwa beritanya begitu gencar. MU tinggal 2 langkah lagi untuk menggait Varane teman-teman. 2 langkah seperti apa yang perlu diselesaikan oleh Manchester United untuk bisa membawa Varane ke Old Trafford. Yang pertama adalah dari gaji Varane. Saya pikir MU tidak boleh pelit dalam urusan ini. Karena
Varane is a world class player dan dia pemain yang tenang. Dia bisa memberikan rasa tenang dan tentunya nyaman di lini pertahanan MU. Walaupun dia akan butuh waktu untuk adaptasi di Premier League. Yang kedua adalah nilai transfer. Nah, dalam hal ini juga saya pikir MU jangan pelit. Mumpung Real Madrid sudah ingin menjual Varane, kabarnya kan seperti itu. Kenapa Real Madrid ingin menjual Varane? Bukan karena mereka ingin membeli pemain baru yang nilai transfernya mahal, tapi Madrid membutuhkan uang itu karena renovasi dari Stadion Bernabeu ini biayanya cukup besar. Jadi mereka juga perlu menjual beberapa pemain mereka. Dan Varane adalah salah satunya yang kabarnya tidak ingin memperpanjang kontraknya. Dan jika Varane tidak memperpanjang kontraknya, berarti Varane bisa nanti pindah dari Real Madrid dengan free transfer. Tentu itu akan merugikan Real Madrid. Dan juga satu hal yang menarik nih, yang saya lakukan riset, ternyata Varane itu pernah atau hampir pindah ke Manchester United pada tahun 2011 pada saat Sir Alex masih menjadi manajer di MU. Sir Alex itu sebetulnya ingin membawa Varane ke Old Trafford. Namun pada saat itu ada intervensi secara personal dari Zinedine Zidane yang membuat Varane akhirnya memilih Real Madrid dari Lens. Tapi kali ini kan kita tahu sudah tidak ada Zinedine Zidane. Mungkin itu juga faktor dari kepindahan Varane, bahwa dia mungkin merasa sudah tidak ada temannya lagi, kan Ramos sudah pindah. Zidane sudah tidak ada lagi. Ya, dan juga ada baiknya bagi Varane untuk mencari tantangan baru. Dia perlu bermain di Premier League juga, kan Premier League adalah salah satu liga yang keras di Eropa saat ini kan. Kita tahu tidak mudah bagi pemain asing untuk bisa beradaptasi dengan cepat di Premier League. Namun bedanya adalah Varane ini punya pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya di level klub, tapi juga kan di tim nasional. Jangan salah loh, dia membawa Prancis itu menjadi juara dunia. Kemudian sempat juga lolos kan ke final Euro 2016 meskipun tidak juara, but he is a vital part of the national team. Vital part berarti pemain yang tidak tergantikan. Dan kemudian juga kita perlu pahami nih teman-teman, bahwa Eric Bailly akan bermain di Olimpiade, berarti dia akan absen untuk beberapa waktu bagi Manchester United. Nah, artinya sisanya kan ada Tuan Zibi, ada Lindelof, ada Harry Maguire, tapi jika salah satunya cedera atau dua pemain cedera, masa Phil Jones yang diturunkan untuk main? Kan Phil Jones sudah lama tidak bermain bagi MU. Jika saya tidak salah tuh kan tahun lalu ya Phil Jones bermain di pertandingan FA Cup atau Piala Liga tuh bagi MU. Tahun lalu kalau nggak salah tuh di bulan Januari. Jadi sangat beresiko bagi MU jika mereka tidak membeli seorang center back baru. Dan saya pikir Varane is the perfect choice. Bukan ideal lagi tapi perfect. Dan partnershipnya dengan Maguire akan memberikan ketenangan bagi Maguire sendiri. Karena Varane itu adalah tipe pemain belakang yang biasa melakukan cover up. Seperti apa yang dia lakukan saat dia berduet dengan Sergio Ramos. Ramos ini kan pemain yang sering terpancing untuk ikut menyerang. Dan speednya mulai berkurang sebetulnya dalam 2 musim terakhir. Tapi Varane adalah pemain yang bisa melakukan blocking atau cover up pada saat ada pemain tim lawan yang coba untuk memasuki defense Madrid setelah Ramos coba untuk membantu serangan. Dan kemudian juga salah satu catatan yang unik, bahwa kita tahu dari segi clean sheet ya di MU ini kan, tadi kan saya sempat berbicara tentang rekor defense MU. Rekor clean sheet MU itu paling rendah di antara tim-tim yang berada di top 4. Ya teman-teman bisa lihat ya, paling rendah maksudnya dari segi statistik kipernya. Kita lihat ya kan De Gea hanya berapa kali? Saya pikir tidak lebih dari 10 kali clean sheet. Alisson belasan kali clean sheet, Mendy belasan kali clean sheet. Alisson saya pikir mungkin juga nggak lebih dari 10 ya clean sheetnya. Ya tapi kan karena Alisson juga sempat cedera dan juga Liverpool kan kehilangan banyak pemain inti di lini pertahanan ya. Wajar lah kemasukan juga banyak gol, tapi overall kan rekor kemasukan gol Liverpool itu lebih baik daripada Manchester United. Jadi pembelian Varane adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh Manchester United jika mereka benar-benar ingin bersaing untuk menjadi juara. Saya memberikan informasi tentang clean sheet dari beberapa penjaga gawang tersebut agar teman-teman bisa memahami bahwa mereka bisa mencatat clean sheet juga karena defense-nya itu kuat. Ya lihat saja deh, defense dari City kan bagus, defense dari Chelsea lebih-lebih bagus, defense dari Liverpool. Jika saja ada pemain-pemain inti mereka di belakang, mungkin clean sheet dari Alisson tuh bisa lebih banyak. Tapi still, tanpa pemain-pemain inti mereka, masih lebih baik catatan clean sheet itu dari Liverpool loh teman-teman. Dari Alisson, daripada De Gea. Ya kan ini kan saya bandingkan nih clean sheet di antara penjaga gawang. Jadi perlu penambahan pemain bagi MU di pertahanan agar membuat pertahanan mereka tuh makin solid lagi. Ya dan saya pikir MU setelah mengirit musim lalu, tentu mereka punya dananya untuk mendatangkan Varane. Dan mereka perlu menjadi tim yang punya kualitas untuk bersaing di Champions League.
Jangan sampai mereka tersingkir lagi dari fase grup. Jangan sampai seperti musim lalu tersingkir dari fase grup, main di Europa League, masuk ke final, gagal pula menjadi juara. Ya artinya itu adalah musim yang buruk bagi MU karena mereka tidak berhasil menjadi juara di sebuah turnamen atau kompetisi yang prestisius. Jadi it's a must for MU untuk mendatangkan Varane, dan saya pikir jika Varane masuk ke MU, maka saya akan menjagokan MU menjadi salah satu calon juara English Premier League musim depan karena mereka punya pemain yang pengalaman, mereka punya darah-darah muda yang punya determinasi tinggi, semangat tinggi, dan juga kita tahu mereka punya manajer yang sekarang sudah memahami karakter dari para pemainnya dan tentunya ya akan lebih fleksibel dengan taktiknya. So we wait, apakah Varane akan bergabung atau enggak? Tentu saya berharap bahwa Varane akan bergabung, dan saya pikir tidak masalah juga Madrid kehilangan Varane karena mereka sudah punya Alaba, mereka punya Militao, mereka punya Nacho, dan bisa jadi ada pemain muda mereka, Vallejo kalau tidak salah ya, yang dipinjamkan ke Getafe, juga kemungkinan besar akan masuk ke starting lineup di tim inti. Oke, so we wait for the latest news of Varane. Sambil kita tunggu kabar tersebut, teman-teman juga bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.